Bagi para pelaku bisnis fashion, termasuk para penjahit, bisa dibilang bulan Ramadan menjadi masa panen yang ditunggu-tunggu. Cecep Supriyatna adalah salah satu penjahit yang merasakan manisnya bulan Ramadan bagi usaha jahitannya. Sejak beberapa saat sebelum Ramadan, sudah banyak pelanggan yang minta dibuatkan baju atau pelanggan yang meminta Cecep memperbaiki baju yang mereka miliki. Cecep sudah menekuni usaha jahitan sejak tahun 2008 silam. Semua berawal ketika Cecep yang seorang penyandang disabilitas pada kaki ini kebingungan mencari kerja. Saya pertama jadi honorir guru SD selama setahun, terus SMP juga. Itu cuma 50.000 satu bulan. Akhirnya saya kenal dengan dinas sosial. Dengan dinas sosial saya kenal, diperkenalkan bagaimana mau nggak ikut latihan yang diselenggarakan oleh dinas sosial, itu LBK, Loka Bina Karya. Di situ kebetulan ada jahit dan sablon, saya ngambil jahit. Sahabat Hikmah, semestinya kita tidak pernah memandang sebelah mata pada penyandang disabilitas. Karena di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua manusia sama kedudukannya. Yang membedakan hanya amalnya. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ditegaskan, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang bentuk tubuh dan hartamu, tetapi memandang hati dan perbuatanmu. Hadis riwayat Muslim. Setelah menjalani pelatihan, Cecep bertemu dengan wanita yang sekarang menjadi istrinya, Ade Humaira. Ade juga penyandang disabilitas di tangannya karena polio. Setelah menikah, Cecep dan Ade membuka usaha jahitan di depan rumah mereka di kawasan Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Usaha inilah yang hingga kini menjadi sumber penghidupan keluarga mereka. Ya, dukungan saya suka ngebantu sih kalau saya yang ukur-ukur, yang ini dia tinggal ngejahitnya gitu. Ada juga pelanggan saya yang sangat menyedihkan, itu bikin baju. Menurut dia katanya terbalik, tapi kalau menurut saya tidak. Jadi saya ganti totalnya berapa. Dia bikin 4 potong, 2 pasang berarti ya. Dia udah di cash, dia komplain, dia nggak mau katanya. Oh ya udahlah, kalau nggak mau saya daripada ribut, saya siap tanggung jawab. Berapa biayanya saya ganti, bahannya saya ganti, terus di ongkosnya udah saya ambil, itu saya ganti semua. Dengan menjalani usaha ini, mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk membayar biaya sekolah anak pertama mereka. Akan tetapi, sejak pandemi COVID-19 melanda, usaha mereka mengalami penurunan yang cukup drastis. Kalau normal itu bisa 100.000 nyampe 150, kadang 200.000 tergantung tingkat ramenya ya. Biasanya kalau hari-hari libur itu rame, Sabtu Minggu atau anak sekolah masuk, itu bisa 100.000 nyampe 200.000 sehari kalau normal. Tapi kalau setelah pas pandemi kita ngedrop hampir 60%. Itu jahitan sepi, kosong. Menurutnya penghasilan membuat Cecep kebingungan. Sebagai kepala keluarga, pria 43 tahun ini harus memutar otak agar tetap dapat mencari nafkah untuk menutupi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Hingga kemudian ada yang mengajaknya mengikuti pelatihan untuk membuat hand sanitizer. Kebetulan saya ikut pelatihan di M1 bersama 7 orang teman saya ikut pelatihan hand sanitizer di Hotel M1. Alhamdulillah ada terus, ada kadang-kadang dari teman ada 30, ada 50 kita gabung dengan teman-teman. Siapa nih yang mau ada yang mesen nih, mau join nggak dengan kita? Ada 50, kadang 100 biji, alhamdulillah. Jika ada pesanan, Cecep membuat sendiri hand sanitizer di rumah dibantu oleh keluarganya. Untuk membuat 1 liter hand sanitizer dibutuhkan 170 ml perhidrol, 20 ml gliserol, 50 ml aquades, dan alkohol secukupnya.
Bahan-bahan ini dicampur dalam bejana ukur sampai ukuran terapung di angka 70%. Setelah itu, diaduk sampai rata. Setelah diaduk, hand sanitizer dimasukkan ke dalam botol-botol kecil. Hand sanitizer pun siap untuk dijual. Meski hidup jauh dari keberlimpahan harta, namun keluarga Pak Cecep tetap rukun dan harmonis. Semua ini tidak akan bisa terjadi jika Pak Cecep sebagai kepala keluarga tidak mampu menjadi imam bagi istri dan anak-anaknya. Peran seorang ayah sebagai imam dalam keluarga diwajibkan tidak hanya dalam kepentingan dunia saja. Seorang imam juga harus peduli pada kebaikan agama, istri, dan anaknya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Setelah lebih dari 2 tahun pandemi melanda, ekonomi mulai menggeliat kembali. Sejak beberapa saat sebelum Ramadan, usaha jahitannya mulai didatangi pelanggan lagi. Secerca harapan pun mulai terbit. Semoga kondisi kian membaik. Ya pengennya sih anak-anak ini pengennya sih dia berhasil lah, nggak seperti kayak orang tuanya gitulah, dia menjadi anak yang soleh, anak yang bisa dibanggakan gitu. Menerima apa yang Allah takdirkan padanya dan selalu bersyukur dalam segala keadaan, hanya inilah yang dapat dilakukan Cecep. Ia percaya akan ada jalan jika ia tidak putus asa dan tetap berusaha sekuat tenaga untuk mencari nafkah halal bagi keluarganya. Jangan merebut peran Allah dalam kehidupan, maka kebahagiaan akan menghampiri. Apa itu peran Allah? Peran Allah adalah menentukan segala sesuatu yang telah Ia catat dan Dia tulis jauh sebelum penciptaan manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Allah menyebut orang-orang yang terlalu bergembira dengan hal-hal yang menyenangkan dan terlalu bersedih terhadap hal-hal yang jelek yang menimpanya adalah orang-orang yang sombong dan melampaui batas. Kenapa? Sebab segala sesuatu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah bekerja sebaik mungkin sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh syariat. Kita mencari rizki, berletih-letih bekerja, atau berobat ketika sakit. Ini semua adalah bagian dari syariat yang kalau kita kerjakan, kita mendapatkan pahala. Tetapi berapa rizki diberikan? Apakah engkau akan diberikan kesembuhan atau tidak? Itu adalah wilayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merebut peran Allah dalam kehidupan. Menggali hikmah, menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.